Tapi ini setelah berapa tahun? 50.000 tahun. Kehausan dulu, kepanasan dulu, kelaparan dulu. Masya Allah. Akan tetapi hal yang demikian tadi itu tidak sama. Jadi lamanya pada hari tersebut itu tidak sama. Ini hukum bagi umumnya manusia, tapi kalau kita perincikan tidak sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalata ala al-khair ibtiga'a wajhillah wa maradatihi wa thawabihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala wa man nawa bihi masyayikhuna wa ma'alim Allah subhanahu wa ta'ala min salihin niyat. As'alullah subhanahu wa ta'ala an yaj'alana wa iyyakum minal ulama'il 'amilin الفائزين بعلم اليقين وعين اليقين وحق اليقين مع اللطف والعافية. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا حلالا كثيرا طيبا مباركا وعملا متقبلا وولدا صالحا وعمرا طويلا وبدنا صحيحا وشفاء من كل داء وسقم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العلم اللدني والمشرب الصافي الهني وهاب يغني. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وسرعة إلهام المقربين. صل وسلم على سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. Hadirin wal hadirat muslimin dan muslimat rahimakumullah. Para kesepuhan yang saya hormati, terutama Al-Ustadz Maskun, Bapak Ketua RT 8 beserta seluruh jajarannya, Ibu dan Bapak jamaah pengajian yang mudah-mudahan semuanya diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala pada malam Rabu ini kita bisa duduk kembali di majelis ta'lim RT 8 dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan kajian yang pertama, kitab Jawharatut Tauhid, yaitu bait yang ke-103. Namun seperti biasa, mari kita membaca suratul Fatihah terlebih dahulu. Kita hadiahkan pahalanya kepada guru-guru kita, kepada kedua orang tua kita, para sahabat dan kerabat kita, kepada orang-orang soleh sebelum kita, para alim ulama, para wali Allah, dan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus kepada pengarang kitab Jawhar Tauhid, yaitu Syekh Ibrahim Al-Laqani, dan pengarang kitab At-Taqriratus Sadidah Al-Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad Al-Kab, dengan harapan Allah Subhanahu wa taala memberikan berkah dan rahmat serta manfaat kepada kita sebagaimana Allah telah menganugerahkan manfaat, berkah dan maslahat kepada mereka dan orang-orang soleh sebelum kita. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa
وإلى حضرة جميع الصحابة والقرابة وجميع أولياء الله خصوصا إلى حضرة الشيخ إبراهيم اللقاني حبيب حسن بن أحمد الكاب إلى حضرة شيخي ومربي روحي الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن أبي الشيخ حبيب بكر بن سالم أبو يعقوب رامي أبو يوجد الطردوسي وجميع مشايخي ومشايخ مشايخي وجميع آبائنا وأمهاتنا غفر الله لهم ويلي درجاتهم وعلى علينا من بركاتهم وأمطر علينا غيث كرامتهم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين. واليوم الآخر ثم هول الموقف حق فخفف يا رحيم واسعفي. Bait yang ke-103 di dalam kitab Jauhar Tauhid menjelaskan kepada kita beberapa hal dan perkara yang wajib kita yakini. Beliau mengatakan wal yaumul akhiru, adapun hari akhir, summa haulu limauqifi, lalu ketakutan yang ada pada hari kiamat, hakun, itu adalah hak, benar. Fakhafif ya rahim, maka berikanlah kemudahan kepada kami wahai zat yang maha pengasih, wahai zat yang maha penyayang, wasifi, dan berilah pertolongan kepada kami. Syekh Ibrahim Al-Laqani beliau menjelaskan di dalam bait yang 103 ini bahwasanya yaumul akhir atau hari akhir yang berawal atau terhitung dari mulai dibangkitkannya manusia ataupun digiringnya manusia kepada mahsyar hingga tidak ada batasan waktu dan zaman pada kala itu, hingga waktu yang tiada akhirnya. Dikatakan hari akhir, summiya bihi, dikatakan hari akhir li'annahu muttasilun bi akhiri ayyamid dunya la annahu akhiruha. Dikatakan hari akhir sebab hari ini menyambung dengan akhir daripada kehidupan dunia. Jadi dikatakan hari akhir karena hari tersebut menyambung dengan akhir daripada kehidupan dunia. Bukan berarti hari akhir itu adalah hari yang merupakan hari terakhir, tidak. Ya. Jadi jangan salah paham, istilah hari akhir bukan hari yang terakhir. Dikatakan hari akhir karena hari tersebut berhubungan, menyambung langsung dengan akhir daripada hari-hari dunia, menyambung dengan akhir daripada kehidupan alam dunia. Selesai dunia ini, ketika dunia ini selesai, kehidupan dunia ini sudah habis, maka ketika itu terjadilah kiamat. Kiamat dikatakan hari akhir karena ia menyambung langsung dengan akhir daripada kehidupan dunia. Bukan berarti hari akhir adalah hari yang terakhir, bukan. Justru itu adalah awal daripada kehidupan hari akhirat. Jadi harus kita paham ya istilah hari akhir. Jadi hari akhir bukan hari yang terakhir. Ya, hari akhir itu adalah hari kiamat. Ya, dan hari kiamat atau hari akhir dimulai dari kapan? Dimulai dari dibangkitkannya manusia dari alam kubur atau dari
digiringnya seluruh makhluk kepada mahsyar. Dan terus apa-apa yang akan berlaku pada hari kiamat nanti, pada hari akhirat nanti, seperti hisab, pemberian buku catatan amal, ditimba, melewati jembatan, sampai surga atau neraka. Begitu. Ini semuanya disebut hari akhir semuanya itu, atau hari akhirat, ya, atau hari kiamat. Jadi namanya itu disampaikan oleh para ulama, walahu asmaun nahwu thalathimi'ah. Namanya itu hampir ada 300. Bisa disebut hari akhir, hari kiamat, waqi'ah, taghabun, ya, dan lain sebagainya. Yang lebih populer adalah dua istilah yang sering kita dengar, yaitu hari akhir dan hari kiamat. Tadi kita sudah tahu kenapa dikatakan hari akhir, ya, karena hari tersebut gimana? Menyambung dengan hari terakhir daripada hari dunia ataupun kehidupan dunia. Ketika kita sebut dengan hari kiamat, nah kiamat itu berasal dari kata qoma yaqumu qiyaman, yang artinya berdiri. Hari akhir disebut juga hari kiamat liqiyamin nasi fihi min kuburihim, karena pada hari itu manusia bangun dari kuburnya. Dan bangun bahasa Arabnya adalah qiyam. Qoma yaqumu qiyamun. Qoma yaqumu qiyamun. Qiyam kemudian diambil dari kata tersebut, jadilah kiamat, digabungkan dengan kata yaum, jadi yaumul kiamat atau hari kiamat. Jadi kiamat makna aslinya adalah kebangkitan. Dikatakan hari kiamat sebab pada hari tersebut manusia dibangkitkan, bangun dari kubur-kubur mereka. Wal yaumul akhiru haqqun mislul haulil hasili fihi. Hari akhir atau hari kiamat dan apa-apa yang terjadi di sana seperti ketakutan yang sangat dahsyat, ya. Itu hak, tidak ada keraguan lagi di dalamnya. Wa innan nasa yanaluhu minasyada'idi fil mauqifi asyai'ul kathir, dan orang-orang pada hari itu mendapatkan kesulitan-kesulitan yang banyak dan berat. Lamanya hari tersebut, ada yang mengatakan alfu sanah, 1000 tahun. Wakilah khamsuna alfan, sebagian ada yang mengatakan 50.000 tahun. Jadi hari akhir atau hari kiamat atau yaumul akhirah atau akhirat, lamanya itu ada yang mengatakan 1000 tahun atau 50.000 tahun. 50.000 tahun. Nah, di dalam kitab Tafsir Hammamizadah, Tafsir Yasin Hammamizadah, ada sebuah pendapat yang menggabungkan antara dua pendapat ini. Tadi yang mengatakan berapa 1000 tahun, ya. Jadi satu hari itu 1000 tahun samanya kalau dibandingkan dengan hari-hari dunia. Ada yang mengatakan 50.000 tahun. Nah, di dalam kitab Tafsir Yasin Hammamizadah ada pendapat yang ketiga, itu menggabungkan dua pendapat ini. Jadi 1000 tahun betul, 50.000 tahun juga betul. Lah bagaimana semuanya dikatakan betul? Disebutkan oleh beliau dalam kitab itu bahwasanya mauqif ataupun tempat-tempat berhenti ataupun alam yang akan dilalui ataupun pos-pos yang akan dilewati berjumlah 50 mauqif. Dan satu pos atau satu alam ataupun satu tempat ke tempat yang lain itu membutuhkan waktu perjalanan 1000 tahun. Jadi kalau ada 5 pos yang akan dilewati dan setiap pos membutuhkan waktu 1000 tahun, maka total perjalanannya berapa? 50.000 tahun. 50.000 tahun. Ya.
Jadi perbandingannya dengan hari di alam dunia. Jadi kalau satu hari di sana, di sini kurang lebihnya 1000 tahun begitu. Tapi hitungan harinya nggak sama, karena kalau kita di dunia, hitungan hari itu kan dari terbitnya matahari hingga terbenam kan, begitu. Nah kalau di sana mataharinya mana? Dia tetap ya berada di atas, menyorot dan memanasi semua penduduk yang ada pada kala itu, manusia, jin, semuanya kepanasan. Ya tidak ada terbenam, tidak ada terbit, ya tetap menyorot. Bahkan saking dekatnya itu nanti disampaikan kurang lebih 1 mil jaraknya antara manusia dan matahari pada kala itu. Dan matahari yang nanti akan ada, entah matahari yang sekarang atau matahari yang lain, kemungkinan besar matahari yang lain, sebab matahari yang sekarang kan hancur. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat, hancur semuanya begitu. Jadi sudah tidak mengikuti perhitungan alam dunia lagi ya patokannya. Kalau kita kan berpatokan dengan matahari, nanti entah cara perhitungan waktunya dengan apa, wallahu a'lam bishawab. Dan ini berlaku secara umum kepada semuanya, ahlul mauqif, kepada semua manusia ataupun jin, termasuk setan dan iblis, berlaku waktu yang panjang itu kepada mereka semua. Al-Imam Al-Hasanul Basri beliau mengatakan bahwa lamanya hari akhir itu adalah 50.000 tahun. Tadi suruh kita sampaikan pendapat yang ketiga yang menggabungkan antara 1000 dan 50.000 tahun. Nah selama 50.000 tahun itu la yaquluna aklah wa la yashrabuna syarbah, tidak makan dan tidak minum, hatta idzan qata'at aqnaquhum atsha wahtaraqat ajwabuhum ju'a in syurafa bihim ilan nar kun syurifa bihim ilan nar fasukum min ainin aniyah qad ana haruha washtadda lafuha. Tatkala leher mereka terputus karena haus, perut mereka terbakar karena lapar, maka mereka pun digiring menuju neraka. Dan belum dimasukkan ke dalam neraka, baru digiring untuk diperlihatkan seperti apa neraka itu. Lalu mereka diberi minum min ainin aniyah, dari sumber yang sangat panas, qad ana haruha, yang sangat mendidih, washtadda lafuha, yang seketika membakar siapapun yang mendekat dengan air tersebut. Ketika posisi dalam keadaan begitu sangat menakutkan, mengerikan, maka mereka berbicara dengan sebagian yang lain untuk meminta pertolongan kepada orang yang paling dekat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka pun berinisiatif untuk datang kepada para nabi dan rasul. Dan yang pertama kali mereka datangi adalah Kanjeng Nabi Adam alaihi salam, karena mereka menduga Nabi Adam adalah manusia yang langsung diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa perantara ibu dan bapa. Ketika mereka datang kepada Nabi Adam mengatakan, "Aku tidak bisa, karena aku telah melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan Tuhanku Allah belum pernah murka pada hari ini belum pernah murka sebelumnya seperti murkanya pada hari ini." Lalu mereka datang kepada Nabi Nuh alaihissalam. Nuh mengatakan hal yang sama. Mereka datang kepada Nabi Ibrahim. Ibrahim mengucapkan kata yang sama. Datang kepada Nabi Musa. Nabi Musa mengatakan hal yang sama. Datang kepada Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa pun mengatakan hal yang sama. Lalu Nabi Isa memberi saran kepada mereka untuk datang kepada Sayyidul Wujud, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad lah yang mengatakan ana laha, akulah sang pemilik syafaat pada hari tersebut. Hingga disampaikan dalam beberapa hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mendatangi arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi sujud di bawah arsy Allah. Nabi sujud berdoa, lalu kata Allah Subhanahu wa taala, ini bukanlah waktu sujud, tapi ini adalah waktu dikabulkannya doa.
bangunlah wahai Muhammad, saltu'ta isfatu syafa, mintalah doamu, permintaanmu akan kami kabulkan, dan berilah pertolongan, maka pertolonganmu akan kami terima. Maka Nabi SAW pun memberi syafaat pada kala itu. Tapi ini setelah berapa tahun? 50.000 tahun. Kehausan dulu, kepanasan dulu, kelaparan dulu. Masya Allah. Akan tetapi hal yang demikian tadi itu tidak sama. Jadi lamanya pada hari tersebut itu tidak sama. Ini hukum bagi umumnya manusia, tapi kalau kita perincikan tidak sama. Bagi orang-orang kafir lebih dahsyat daripada itu. Bagi orang-orang mukmin tapi fasik, maka akan dipermudah ataupun diringankan. Maksudnya tidak sampai sama seperti orang-orang kafir. Karena meskipun kendati pun mereka maksiat, ahli maksiat, di dalam hati mereka tetap ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun kepada orang-orang yang soleh, orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka waktu yang panjang itu bagi mereka hanya kasolati rakaatain, seperti lamanya sholat 2 rakaat. Ya, berapa lama kita sholat 2 rakaat? Paling lama 3 menit. Ini bukan pakai 3 menit. Sholat 2 rakaat yang paling cepat 1 menit. Cuman segitu lamanya. Jadi 50.000 tahun itu bagi orang yang ahli ibadah, orang soleh, orang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu hanya 1 menit ya. Hanya seukuran sholat 2 rakaat yang cepat ya, kira-kira 1 menit lah. Masya Allah. Kalau kita sholat taraweh 20 rakaat itu kan kadang 20 menit. Berarti 2 rakaat, 1 rakaatnya 1 menit ya. 2 rakaat 2 menit. Itu kan kalau taraweh kan agak lambat juga karena kan berjamaah. Kalau sendirian cukup Fatihah, tahiyat juga yang wajibnya doang, 1 menit bisa jadi 2 rakaat. Maka kurang lebih 1 menit. Nabi menyampaikan betapa sangat cepatnya ya 50.000 tahun bagi orang-orang yang ahli ibadah, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la dari sahabat Abi Hurairah, Nabi SAW bersabda, "Yakunu dzalika 'alal mu'mini katadali syamsinil ghurubi ila an taghruba." 50.000 tahun yang lama itu bagi orang yang beriman hanya seperti condongnya matahari tatkala ia ingin terbenam hingga terbenam. Ketika matahari udah hampir mau terbenam sampai terbenam, begitulah kurang lebih cepatnya 50.000 tahun atau 1.000 tahun nanti di hari kiamat sana bagi orang yang beriman kepada Allah dan beramal soleh ya. Disebutkan juga di dalam hadis yang lain, riwayat Imam Baihaqi, Nabi bersabda, "Innallaha la yukhaffifu 'ala man yasha'u min ibadihi tulahu ka waqti sholatin mafrudatin." Allah Subhanahu wa taala yukhaffifu, memberi keringanan kepada sebagian hamba-hamba yang ia kehendaki. Panjangnya hari tersebut hanya selama waktu melaksanakan sholat fardu. Sholat fardu yang 4 rakaat kira-kira berapa menit? 5 menitan, antara 1 hingga 5 menitan. Artinya cepat sekali. Masya Allah, cepat sekali. Makanya kita jangan sampai merasa bagaimana pengajian, sholawatan, jamaah merasa asing karena peminatnya sedikit, ya biarin meskipun peminatnya tidak banyak, peminatnya sedikit, tapi mudah-mudahan apa yang Allah akan berikan kepada kita di luar dugaan kita berupa kebaikan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin ya. Tapi kita pun harus mendoakan saudara-saudara kita ya, kasihan yang belum mau ke masjid, yang belum ngaji ya. Kita doakan mudah-mudahan mereka mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Wa fihi, pada hari itu, yuljamun nasu bil araq. Manusia tenggelam oleh keringatnya sendiri.
alladhi huwa antanu minal jifah, dan keringatnya itu lebih bau daripada bangkai. Keringat di dunia saja tidak ada yang menyukai ya. Bau, ada yang bau asam, ada yang bau apa, ada yang bau apa lagi ya. Bau macam-macam ya. Nah, keringat di hari kiamat itu lebih bau daripada bangkai. Fayablughu adhanahum wa yadhhabu fil ardi sab'ina dira'a, dan keringat ini mengalir ke tanah hingga dalamnya 70 hasta. 70 hasta. Kalau Nabi Adam yang 60 hasta kurang lebih 30 meter, kalau 70 hasta kurang lebih berapa meter? Setengahnya 35-an, 35 meter dalamnya keringat itu. Tapi itu pun tidak sama ya. Sebagaimana disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kondisi manusia yang tenggelam oleh keringat itu macam-macam. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Miqdad ya, disebutkan dalam kitab Riyadhus Shalihin nomor hadis 401, Nabi bersabda, tudna syamsu yaumal qiyamati minal khalqi hatta takuna minhum kamiqdari milin. Kelak di hari kiamat matahari akan didekatkan dengan seluruh makhluk, manusia, jin, setan, iblis, sehingga dekatnya matahari dengan makhluk pada kala itu hanya sejarak 1 mil. Para sahabat sendiri tidak bisa memastikan apakah yang dimaksud 1 mil ini adalah mil apa, bukan mil jarak, artinya jarak 1 mil begitu kan, ada meter, kilo, mil ya. 1 mil itu berapa kilo? 1 mil berapa kilo kurang lebih? 1 koma lah ya, hampir 2 kilo lebih, 1 kilo lebih begitu. 1 mil 1 kilo lebih. Nah, para sahabat tidak bisa memastikan itu, apakah mil yang dimaksud adalah mil jarak atau mil yang dipakai buat sifat mata. Kalau ibu-ibu pakai sifat mata ya, pasti ada apanya, jarumnya. Nah, jarum sifat mata itu bahasa Arabnya mil ya. Jarum sifat mata ada kan jarumnya ya, ya. Apa? Kalau dulu kan dari kuningan itu ya, dari kan ada tuh, iya begitu. Ada juga yang ya, pokoknya ada ininya lah ya, ada besinya, bukan besi ya, kadang plastik, pokoknya ada kayak inilah alatnya ya, jarumnya lah kita bilang jarumnya, baik itu dari besi atau dari plastiknya. Nah, itu bahasa Arabnya adalah mil. Jadi para sahabat tidak bisa memastikan apalah yang dimaksud mil itu, mil ini yang suka dipakai sifat mata atau mil jarak 1 kilo lebih, nggak bisa memastikan. Nah, dua kemungkinan ini ya tetap panas juga. Kenapa? Jarak matahari yang jutaan kilometer saja dengan bumi, siang hari kita rasakan panasnya kayak gimana. Apalagi jaraknya cuma 1 mil. Ya, sekilo lebih atau segini, kan nggak ada kepastian. Para sahabat juga nggak tahu kalau segini, tapi terbakar tidak, keringetan, panas luar biasa. Itulah dahsyatnya siksa. Itu belum siksa itu, karena siksa nanti di dalam neraka. Ini baru kedahsyatan yang akan terjadi pada hari tersebut, ketakutan, kengerian yang bakal terjadi, dan itu belum siksa. Ya, jangan dibayangin itu belum, itu belum siksa itu. Siksa itu nanti di mana? Di neraka. Itu ibarat kalau mau cicil mobil apa namanya, DP-nya DP-nya ya, Masya Allah. Sebagian mereka fayakunun nasu ala qadri a'malihim fil araq faminhum mayakunu ila kabai. Jadi orang itu tenggelam ya, oleh keringatnya sendiri, tergantung amalnya. Sebagian mereka ada yang tenggelam oleh keringatnya sampai mata kaki, sebagian ada yang sampai 2 lututnya, sebagian ada yang sampai pinggangnya, dan sebagian ada yang tenggelam sampai mulutnya, ada yang sampai kupingnya, dan ada yang sampai tenggelam ya, dia berenang-renang tenggelam di dalam keringatnya yang dalamnya itu 70 hasta.
atau kurang lebih 35 meter. Sangat mengerikan sekali. Ya. Jangan punya anggapan, oh saya kan bisa berenang, berarti saya selamat. Enggak. Ya. Kemampuan yang dulu kita punya di dunia itu tidak bisa kita andalkan lagi. Segala macam bisa berenang, pakai pelampung, nggak ada pelampung berarti. Masya Allah. Tapi bagi yang beriman, beramal soleh, ya, meskipun dia akan mengalami itu, tapi tidak begitu lama, cepat sekali. Wa fihi su'alul malaikati lahum an a'malihim wa tafritihim fiha. Dan pada hari akhir itu, jadi sudah kita bahas tadi, di hari akhir tersebut ada ketakutan yang maha dahsyat, kemudian keringat yang begitu sangat bercucuran, matahari yang didekatkan, dan di hari akhir tersebut ada pertanyaan malaikat kepada segenap hamba-hamba Allah, baik jin ataupun manusia, tentang amal mereka dan keburukan amal mereka. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah As-Saffat ayat 24, waqifuhum innahum mas'ulun. Ya, tahan mereka, ya, sehingga mereka akan diminta pertanggungjawaban, akan ditanya oleh Allah dan para malaikat-malaikatnya. Wa fihi syahadatul alsinah wal aidi wal arjuli was sam'i wal jildi wal ardi wal laili wan nahari wal hafadati. Dan pada hari itu, pada hari akhir tersebut, akan ada kesaksian dari lidah, tangan, kaki, pendengaran, kulit, tanah, siang, malam, dan malaikat hafadhah. Semuanya memberi kesaksian, entah kesaksian baik atau kesaksian buruk, sesuai dengan perbuatan manusia itu sendiri. Jadi bukan hanya lidah kita yang bersaksi, bukan hanya tangan dan kaki, bukan hanya pendengaran, bukan hanya kulit, tanah yang kita pijak pun memberi kesaksian. Siang dan malam memberi kesaksian semuanya. Masya Allah. Dan tidak ada yang bisa disogok pada kala itu. Ya, la yanfa'u mal, yang punya harta banyak di dunia nggak bisa nyogok mereka, nggak bisa. Yang di dunia punya anggota banyak, punya kelompok banyak, punya komunitas banyak, wala banun, anaknya, komunitasnya, kelompoknya tidak akan bisa memberi pertolongan kepada mereka. Ammal anbiya'u wal awliya'u wa sairus sulaha'i fahum an kulli hadza mub'adun. Adapun para nabi, para wali, dan orang-orang soleh, dari hal yang telah kita sampaikan tadi, mereka dijauhkan. Tidak mengalami ketakutan, tidak tenggelam oleh keringatnya, tidak merasa panas karena dekatnya matahari kepada mereka, dan lidah, tangan, kaki, semuanya memberi kesaksian-kesaksian baik, tidak ditanya oleh malaikat, tidak dihisab. Masya Allah, para nabi, para wali, dan orang-orang soleh. Mana dalilnya bahwa mereka selamat dari hal-hal yang tersebut? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 103, la yahzunuhumul faza'ul akbar. Mereka, para nabi, para wali, orang soleh, tidak sedih, tidak takut karena kedahsyatan yang akan terjadi pada hari kiamat. Kengerian pada hari kiamat, ketakutan yang dahsyat di hari akhir tidak membuat mereka sedih dan tidak membuat mereka takut. Tapi bukan berarti tidak takut sama sekali. Tetap rasa takut ada, cuman bukan takut karena siksa, tapi takut karena mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hati timbul wibawa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah bedanya antara takut disiksa, takut dihukum, sama takut karena kita mencintai, menghormati. Kayak kita di hadapan ulama besar, kan kita takut juga. Ya, takutnya bukan takut dihukum, enggak, tapi karena takut mencintai. Karena kita takut itu karena kita mencintainya, takutnya karena kita menghormatinya, karena kita mengagungkan. Timbul rasa takut sehingga kita enggak berani macam-macam.
ya. Dan itu pun terjadi kepada para nabi, para wali, orang soleh. Di hari kiamat mereka juga takut, tapi bukan takut kepada siksa Allah, takut karena mereka cinta kepada Allah, karena mereka takzim kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu kan, beda tuh, sama-sama takut tapi alasannya tidak sama. Wa yajibul imanu bi alamatil yaumil akhiril mutawatirah. Yang kita sebutkan tadi semua itu hak, pasti bakal terjadi. Dan nanti kita lanjutkan, yaitu tentang masalah wajib kita mengimani tentang tanda-tanda hari akhir atau tanda-tanda hari kiamat yang mutawatir. Insyaallah kita sampaikan, kita kaji nanti apa saja tanda-tanda kiamat yang mutawatir, yang wajib kita imani dan kita yakini. Cukup sampai di sini untuk kajian kita Johar Tauhidnya. Kita lanjutkan kajian yang kedua, kita At-Taqriratus Sadidah.